Hai, perkenalkan nama saya Ma'ruf dengan NPM 22106310800025. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ini adalah video pembelajaran bagian dari tugas mata kuliah final proyek literasi digital yang diampu oleh Bapak Arif Solehudin, Eskom Mkom. Fenomena interaksi sosial online saat ini merupakan salah satu karakteristik dari masyarakat informasi. Menurut William Martin, dalam bukunya yang berjudul The Global Information Society, mendefinisikan bahwa masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. TikTok, WhatsApp, dan Instagram adalah aplikasi yang hampir kita buka setiap harinya, bahkan setiap jam. Hari-hari kita menggunakan Instagram untuk berbagai macam keperluan, untuk berkomunikasi, mencari hiburan, ataupun mengomentari sebuah postingan. Instagram adalah salah satu platform berbasis visual yang menawarkan banyak sekali fitur-fitur menakjubkan yang membuat kita tidak bisa berhenti menggunakannya. Salah satunya adalah fitur Explore. Kumparan adalah platform media kolaboratif pertama di Indonesia yang menggabungkan jurnalisme berbasis teknologi dan memungkinkan interaksi user interface. Startup yang berfokus pada berita ini pertama kali hadir pada 17 Januari 2017. Kumparan juga membangun personalization algorithm teknologi atau PAT yang dimana audiens dapat menerima berita dan informasi sesuai dengan preferensi atau minat masing-masing. Politik pasca pemilu 2024 termasuk topik yang sering dibicarakan, bahkan sampai sekarang. Media online dan offline terus membicarakan hal tersebut, mencari dan menggali informasi untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Media online mampu menjangkau ratusan, ribuan, bahkan jutaan pembaca dalam waktu yang singkat. Hanya saja filterisasi dari berita yang dihasilkan kurang kredibel atau tidak bisa langsung dipercaya. Disinformasi dan hoax menjadi makanan sehari-hari bagi penggunanya. Setiap media yang memberitakan politik pemilu 2024 selalu mendapat sorotan penuh dari masyarakat media sosial. Beragam tanggapan dan komentar selalu mewarnai unggahan dari media yang bersuara. Instagram adalah menjadi salah satu media sosial yang ikut andil dalam memberikan berita, konten, dan opini terbuka yang berkaitan dengan pemilu 2024 kemarin. Ragam tanggapan dan komentar tersebut memunculkan ketidaksantunan berbahasa. Ketidaksantunan berbahasa termasuk fenomena yang sering dikaji oleh mahasiswa ilmu komunikasi, bahasa, atau sastra, terutama kajian pragmatik. Fenomena ketidaksantunan berbahasa ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum sosial media lahir. Sebelum masuk dalam ranah media sosial, ketidaksantunan berbahasa mengkaji terlebih dahulu pada makna komunikasi sehari-hari. Setelah itu mulai masuk pada media informasi seperti tayangan di televisi dan akhirnya merambat pada media komunikasi digital berbasis sosial media seperti yang sering kita pakai setiap harinya. Salah satunya adalah Instagram. Ketidaksantunan positif adalah penggunaan strategi yang ditujukan untuk merusak wajah positif pendengar atau mitra bicara. Perilaku dan ucapan yang termasuk ketidaksantunan positif diantaranya adalah mengabaikan, memisahkan diri, tidak simpatik, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari bentuk ketidaksantunan positif. Berdasarkan tanggapan layar tersebut, komentar itu diketik oleh akun @rohimeffendi97 dengan konteks tuturan demokrasi tanpa oposisi itu mah sebut aja otoriter. Komentar tersebut termasuk salah satu ketidaksantunan
positif karena mengandung unsur ketidaksimpatian. Pemilik akun dengan sengaja menggunakan emoji tertawa sebanyak 2 emoji untuk menyindir sifat dan perbuatan Pak Prabowo yang sering menggunakan keotoriterannya dalam menyelesaikan berbagai hal. Komentar tersebut memang tidak santun, tetapi masih dituliskan dalam kalimat yang positif. Ketidaksantunan negatif yaitu penggunaan strategi yang bertujuan merusak wajah negatif pendengar atau mitra bicara. Bentuk perilaku dan ucapannya bisa berupa menakut-nakuti, merendahkan atau melecehkan, dan mencemooh. Ini adalah contoh dari ketidaksantunan negatif. Berdasarkan tanggapan layar tersebut, konteks tuturan yang ditulis oleh akun @nedi_krahayu ialah negara demokrasi tanpa oposisi yang kuat akan menciptakan presiden yang seenak udahnya memimpin Indonesia seperti Jokowi. Komentar tersebut termasuk ketidaksantunan berbahasa negatif karena terdapat unsur penghinaan, yaitu pada kalimat presiden yang seenak udahnya memimpin Indonesia seperti Jokowi. Pada baris pertama, komentar tersebut masih positif karena berbicara sesuai fakta. Tetapi pada kalimat di baris selanjutnya mulai membawa dan menjelekkan pihak lain, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Padahal subjek yang dibicarakan dalam konteks postingan tersebut adalah Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Akun tersebut seolah ingin meluapkan emosi dan mengadu domba para tim pendukung lainnya. Kata udel dalam KBBI dimaknai sebagai pusar, tetapi dalam definisi lain, istilah seenak udel diartikan sebagai perilaku egois atau semaunya sendiri. Sarkasme atau kesantunan semu adalah penggunaan strategi kesantunan yang tidak tulus untuk pura-pura atau tampak santun di permukaan saja. Tangkapan layar dari komentar tersebut adalah contoh dari sarkasme atau kesantunan semu. Akun @bram.bri menuliskan konteks tuturan. Siapa dia? Ganti aja belum. Komentar tersebut termasuk sarkasme atau kesantunan semu. Ciri dari sarkasme adalah berpura-pura, terlihat baik, dan menggunakan kata-kata yang halus untuk mengungkapkan maksud tersebut. Sarkas tersebut ditujukan kepada Prabowo karena pada saat ini beliau belum sah secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi mengungkapkan perihal oposisi akan dihilangkan. Seharusnya jika memang belum dilantik secara sah, tahan dulu semua gagasan, rencana, dan ide yang akan diimplementasikan pada masyarakat dan negara. Fokus benahi, revisi, dan evaluasi janji-janji yang telah diucapkan semasa kampanye. Ketidaksantunan secara langsung yakni tindakan mengancam kami tertutur secara langsung, jelas, tidak ambigu, dan ringkas dalam keadaan wajah tidak relevan atau diminimalkan, tidak perlu dihubungkan dengan muka. Komentar tersebut merupakan contoh dari ketidaksantunan secara langsung dan positif. Konteks tuturan dari akun @agnesahanrafia. Oposisi itu juga bagian dari demokrasi, bukan? Salah satu ciri ketidaksantunan secara langsung adalah kalimat yang dituturkan cenderung singkat dan berupa kalimat interrogatif. Maksud dari komentar akun tersebut adalah untuk memberitahu bahwa oposisi itu bagian dari demokrasi. Bentuk kalimat interrogatif tersebut untuk memastikan kembali bahwa orang-orang itu tidak lupa dan harusnya paham oposisi adalah hal yang wajar dan sudah beriringan dengan negara yang menganut paham demokrasi. Dengan kata lain, tidak semestinya dihilangkan. Menahan kesantunan adalah tidak melakukan strategi kesantunan seperti yang diharapkan. Misalnya, tidak mengucapkan terima kasih kepada mitra yang memberikan hadiah ataupun ucapan selamat.